Anak-anak, mari kita bersaat teduh untuk mengawali ibadah kita saat ini. Sambil mengaku di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Ibadah HUT BPK Penabur yang ke-70 ini, mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan BPK Penabur sampai saat ini. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga perangkat dan internet yang kami pakai. Tuhan berkati sehingga itu boleh menunjang di dalam jalannya ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita bergembira dan bersyukur karena pada tanggal 19 Juli tahun 2020, BPK Penabur genap berusia 70 tahun. BPK Penabur memiliki banyak sekolah yang ada di 15 kota. Sekolah BPK Penabur berada di Provinsi Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat. Kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur. Sebagai ungkapan syukur kita saat ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berani, bertekad menjadi anak yang peduli dan berbagi dengan orang lain. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan dengan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam ibadah hari ini, kami ingin membaca Alkitab bersama-sama. Maka berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh boleh memusatkan hati dan pikiran kami kepada pemberitaan firman Tuhan. Anak-anak di rumah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Hamba-Mu juga diberikan kekuatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh, mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjutkan ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang akan melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Anak-anak, kita akan mendalami firman Tuhan tadi dengan memperhatikan 4 hal. 4 hal itu akan saya kasih akronim UBAH. U, B, A, dan H. Hal yang pertama, usahakan yang baik. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jadi, pada cerita bacaan kita tadi itu, seorang penabur, pemilik ladang, menaburkan benih gandum, benih yang baik. Dia tumbuh.
Tetapi akhirnya setelah bertumbuh, bukan cuman gandum yang tumbuh, tetapi ada tanaman lalang juga yang tumbuh. Anak-anak tahu nggak? Tanaman gandum dan tanaman lalang itu bentuknya mirip. Nah, seperti ini nih. Ini gandum. Ini lalang. Mirip bukan bentuknya? Nah, makanya tuan pemilik ladang ini jangan dicabut. Kalau dicabut si lalang-lalang ini, nanti kamu nggak betul cabutnya, si gandum yang berguna itu juga ikut kecabut. Sayang kan, yang baik-baiknya kecabut. Anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini jika kita merayakan sukacita HUT penabur yang ke-70, sudah senangkah kita? Sudah banggakah kita kepada sekolah kita SDK 2 penabur? Penabur selalu memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk murid-muridnya, untuk kebaikan orang lain. Guru-gurunya dipilih yang terbaik, pengajarannya diberikan yang terbaik, fasilitasnya yang terbaik. Semua yang terbaik itu ditujukan supaya anak-anak juga boleh merasakan kebaikan dari belajar di penabur. Ingatlah bahwa penabur telah mengusahakan yang baik dengan moto iman, ilmu, pelayanan yang terus menguatkan pelayanannya, mengusahakan ada semua murid menjadi anak-anak yang best, anak-anak yang terbaik. Jadi anak-anak juga harus berusaha untuk mengusahakan yang terbaik. Ikut belajar, menjaga diri. Apalagi dalam situasi pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak juga harus mengusahakan yang terbaik. Guru-guru mengusahakan yang terbaik. Materi-materi pelajaran, tampilan. Capek itu semua. Membutuhkan waktu. Masa anak-anak gak mengusahakan yang terbaik dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh juga? Waktunya tepat. Tidak main-main ketika belajar. Harus usahakan yang terbaik. Nah, dalam sukacita kita juga, ketika kita sungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik, maka hal yang kedua, maka B, buahnya juga baik. Kalau penabur itu mengusahakan yang baik, harusnya anak-anak juga menjadi anak-anak yang baik, buahnya baik. Apa maksudnya buah yang baik ini? Anak-anak bukan cuma pintar, tetapi juga mempunyai kebaikan. Mau hidup dengan baik. Bukan cuma baik nilainya, tapi hidupnya, sikapnya, tingkah lakunya, karakternya juga baik. Usahakan yang baik, penabur sudah mengusahakan yang baik. Maka hal yang kedua B-nya, buahnya juga baik. Anak-anak juga ikut menjadi orang-orang yang baik. Masih ingat toh nilai-nilai Kristen, karakter Kristen? Ayo lakukan di rumah, di sekolah, di tempat main. Maka dengan demikian hal yang ketiga, dengan buahnya baik, maka Allah dimuliakan. Jadi menjadi hamba Tuhan itu, menjadi hamba Allah itu bukan cuma pendeta. Tetapi anak-anak SDK 2 ini juga bisa menjadi hamba Tuhan ketika Allah dimuliakan. Tutur katanya baik, sikapnya, tingkah lakunya baik sesuai dengan karakter Kristiani. Dimanapun berada, kita senang sekolah di tempat ini. Maka juga ketika kita di rumah, ketika kita menyandang sebagai identitas sebagai siswa-siswi SDK 2 penabur,
Orang lain juga senang karena tingkah laku kita. Dan akhirnya Allah dimuliakan. Jadi sudah 3 hal ya. Usahakan yang terbaik. Penabur sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Lalu buahnya juga baik. Anak-anak menjadi baik juga setelah mendapatkan pendidikan, sekolah di tempat ini. Maka Allah dimuliakan untuk semua kehidupan kita. Maka hal yang keempat adalah hak. Kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang hidup berbagi dan peduli. Hidup berbagi dan peduli ini adalah ketika kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kita juga membuat orang lain merasakan kebaikan dan sukacita. Siapa di antara anak-anak yang masih suka kalau habis main, baca komik, terus mainannya, komiknya ditaruhnya sembarangan? Atau ketika anak-anak disuruh, diminta orang tua belajar, cukup untuk tidak main gadget berjam-jam, anak-anak marah, kecewa, ngomong yang tidak baik pada orang tua, tapi sungguh-sungguh melakukan itu perintah orang tua. Nah, contohnya kita nih sedang melakukan nih. Orang yang mau, anak-anak mau hidup berbagi dan peduli adalah, ayo ikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik juga. Kerjakan kalau ada tugas-tugas yang diperintahkan untuk besok atau waktu yang ditentukan. Dan juga bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kita ketika proses situasi yang masih physical distancing ini, kita juga melakukan yang terbaik. Anak-anak semua hidup berbagi dan peduli. Untuk berani berubah dan semakin berani untuk berbagi dan peduli. Selamat HUT penabur yang ke-70. Biarlah kita berani berubah. Amin. Anak-anak, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami rasakan bersama dengan seluruh sahabat, keluarga, orang tua, guru-guru dalam setiap dinamika yang ada. Kami bersyukur ya Bapak, pada ibadah siswa hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk berubah. Bapak dalam surga, kami berdoa agar sekolah kami SDK Penabur 2 boleh merasakan sukacita di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kepala sekolah, guru-guru kami, agar mereka diberikan kesehatan ya Tuhan. Terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh ini, guru-guru kami dan kepala sekolah boleh diberikan kekuatan dan hikmat untuk boleh mendampingi kami secara online Tuhan. Tuhan juga memberkati kami, para siswa, agar dimanapun kami berada, kami boleh dalam keadaan yang baik, menjaga kesehatan. Dan terlebih penting ya Bapak, hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bapak berkatilah juga orang tua kami dengan segala kesibukan mereka, pekerjaan mereka, agar mereka juga boleh mendapatkan segala kebaikan. Kiranya Bapak, kami selalu bersyukur untuk sekolah kami BPK Penabur. Kami bersyukur untuk HUT-nya yang ke-70 tahun. Kiranya penabur boleh makin menaburkan sukacita dan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Harus melayani
Akhirnya anak-anak SDK 2 Penabur teruslah berubah untuk semakin berani berbagi dan berani untuk peduli. Terimalah berkat Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu memperlengkapi anak-anak semua untuk menjadi sukacita dimanapun anak-anak berada. Amin.